Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Firda Aulia Rahmayanti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya, nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga di like, di komen, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tuntas mengenai aturan kosinus beserta soal-soal higher order thinking skill. Nah, aturan kosinus ini ada dalam KD 3.7 dan 4.7. Sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu apa itu aturan kosinus. Perhatikan segitiga pada gambar berikut, segitiga ABC dengan tinggi CD. Pertama, perhatikan dulu segitiga DBC. Nah, itu segitiga ini. Yang harus kita cari adalah sin B dan cos B. Sin B, CD dibagi BC, atau sama dengan CD per A. BC ini kan sisi miring. Sisi miringnya adalah A kecil. Jadi dengan kata lain, CD itu sama dengan A sin B. Dan cos B sama dengan DB dibagi BC. DB dibagi A. Dengan kata lain, DB sama dengan A cos B. Selanjutnya, perhatikan segitiga ADC. Tadi segitiga ADC adalah ini, bahwa untuk mencari sisi miring AC itu adalah AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kan belum diketahui, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. AD itu sama dengan AB dikurangi DB. AB itu C kecil, DB itu A cos B. Jadi AD itu sama dengan C min A cos B. Dimasukkan ke dalam persamaan ini bahwa AC kuadrat tadi adalah B kecil sama dengan C min A cos B dikuadratkan ditambah A sin B dikuadratkan. Lanjut ke bawah, bahwa B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi 2AC cos B ditambah A kuadrat. Nah, perhatikan dulu yang atasnya ini sama-sama mempunyai A kuadrat. Jadi kita bisa menuliskannya A kuadrat kali cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Jadi B kuadrat ini itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Di sini saya hanya menjelaskan satu rumus saja. Untuk mencari A kuadrat dan C kuadrat, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini saya hanya menuliskan hasil akhirnya saja, bahwa aturan kosinus itu ada 3. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Gimana teman-teman semua? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dalam suatu lingkaran yang berjari-jari 8 cm
Dibuat segi 8 beraturan. Berapa panjang sisi segi 8 tersebut? Diketahui bahwa lingkaran itu berjari-jari 8 cm dan lingkaran tersebut dibuat segi 8 beraturan. Nah, ini adalah gambar segi 8. Untuk mengetahui berapa masing-masing sudut dari 8 bagian itu, kita mencarinya dengan sudut theta itu sama dengan jumlah lingkaran, sudut lingkaran adalah 360 derajat dibagi jumlah berapa lingkarannya dibagi berapa? 8 kan? Jadi 360 derajat dibagi 8 sama dengan 45 derajat. Dengan aturan kosinus, kita bisa mencari panjang sisi segi 8 tersebut. Dengan panjang sisi kan yang kita cari bahwa S kuadrat itu sama dengan sisinya kuadrat ditambah sisi yang kedua kuadrat dikurangi 2 dikali sisi pertama dikali sisi kedua cos theta. Jadi S kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 dikali 8 dikali 8 cos 45 derajat. Dengan hasil akhirnya yaitu S kuadrat sama dengan 128 dikurangi 64 akar 2. Jadi sisi segi 8 tersebut adalah akar dari 128 dikurangi 64 akar 2. Sampai sini sudah paham teman-teman semua? Lanjut untuk soal yang kedua. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil. Berapa jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus bisa mengilustrasikannya terlebih dahulu ke dalam bentuk gambar. Jadi untuk mempermudah kita untuk mencari jarak kapal tersebut saat berangkat. Nah, pertama, kapal berlayar. Kita harus tahu arah utara, timur, barat, selatan ya. Bahwa kapal tersebut ke arah timur. Timur kan ke arah sini. Jadi kita misalkan kapal berlayar, kapal A ini berlayar sejauh 30 mil ke arah timur. Jadi AB ini adalah kapal yang berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan ke arah 30 derajat sejauh 60 mil. Kita tahu bahwa ini utara timur itu 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi 30 derajat ini berada di sebelah sini. Jadi kapal berlayar sejauh 60 mil dengan arah 30 derajat. Sekarang bisa kita tarik garis AC seperti ini. Nah, untuk mencarinya dengan aturan kosinus yaitu sisi miring AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat. AB juga sudah diketahui, ditambah BC kuadrat, BC juga sudah diketahui,
min 2AB kali BC cos theta. Tetanya ini kita harus cari dulu. Sudut theta ini dapat dari mana sih? Nah, perhatikan segitiga ABC. Bahwa ini dibuat garis bantu seperti ini. Segini 90 derajat. Sedangkan ini diketahui 30 derajat. Jadi sudut B itu kita bisa cari bahwa 90 derajat ditambah 30 derajat yaitu 120 derajat. Dihitung seperti biasa bahwa 30 derajat itu 900, 60 derajat 3600, min 2 kali 30 kali 60 dikali min setengah yaitu 1800. Jadi hasil akhirnya AC itu akar 6300. AC sama dengan 30 akar 7. Jadi jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat yaitu 30 akar 7 mil. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat sejauh 50 km. Kemudian berlayar lagi dengan arah 104 derajat sejauh 40 km ke pelabuhan C. Berapa jarak pelabuhan A ke pelabuhan C? Pertama, kapal A berlayar dengan arah 44 derajat sejauh 50 km. Jadi AB ini adalah 50 km. Kemudian kapal B ini berlayar lagi sejauh 40 km dengan arah 104 derajat. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan aturan kosinus. Di dalam aturan kosinus ini yang harus diketahui adalah AB sudah diketahui yaitu 50 km, BC yaitu 40 km, dan sudut B yang ini. Karena sudut B belum diketahui, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Dengan cara perhatikan sudut ABO. Itu ini. Untuk mencari sudut ABO, tadi kan sudah diketahui sudut 44 derajat yang ini. Nah, berarti sudut ABO itu 180 derajat dikurangi 44 derajat. 136 derajat. Nah, selanjutnya sudut ABO sudah diketahui, sudut CBO juga sudah diketahui. Jadi kita bisa mencari sudut ABC, yaitu dengan cara lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sedangkan yang kita cari adalah hanya sudut ini. Jadi sudut ABC itu 360 derajat dikurangi sudut ABC ditambah sudut CBO. Menghasilkan ABC itu 120 derajat. Kemudian dimasukkan ke dalam aturan kosinus. AB kuadrat 50 kuadrat, BC kuadrat 40 kuadrat, min 2 kali AB kali BC cos 120 yaitu min setengah. Dengan hasil akhir AC itu 10 akar 61. Jadi jarak pelabuhan A ke pelabuhan C berjarak 10 akar 61 km. Kesimpulan dari video ini apa sih?
Dengan aturan kosinus kita bisa mencari jarak antara kapal satu dengan kapal yang lain atau dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain. Jadi aturan kosinus ini bisa kita aplikasikan dalam dunia perkapalan. Nah, ada 3 rumus yang di awal tadi, dicari dengan cara menggunakan segitiga. Untuk A kuadrat dan C kuadrat nanti teman-teman bisa coba di rumah atau sembari melihat video saya bisa mencoba sendiri. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian menemukan soal seperti yang saya sampaikan ini, semoga kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam soal-soal yang lain. Dan sebetulnya matematika itu mudah apabila kita bisa memahami apa yang dimaksud dari soal tersebut. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.